Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita bersama-sama belajar organisasi kehidupan. Pada materi ini, kalian nanti diharapkan dapat mengetahui organisasi kehidupan pada makhluk hidup. Kompetensi inti, kalian memahami pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahu kalian. Kemudian kompetensi dasarnya, kalian dapat mendeskripsikan keragaman pada sistem organisasi. Anak-anak, pada kegiatan hari ini, organisasi kehidupan memiliki tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah menjelaskan struktur sel hewan dan tumbuhan. Yang kedua, mendeskripsikan perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Struktur organisasi kehidupan berawal dari sel yang kemudian bentuk jaringan, membentuk organ, sistem organ, dan menjadi sebuah organisme. Sel adalah bagian terkecil dan fungsional dari penyusun tubuh makhluk hidup yang nantinya membentuk jaringan yang sel-sel tersebut memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Kemudian bentuk organ, kumpulan jaringan yang saling bekerja sama dengan fungsi kerja yang tertentu. Kemudian membentuk sistem organ, di mana sistem organ adalah kumpulan organ yang saling bekerja sama dan nantinya akan berkembang menjadi organisme. Sel tumbuhan dan sel hewan mempunyai perbedaan dan persamaan berdasarkan fungsinya. Nah, pada sel-sel tersebut nanti memiliki perbedaan bentuk serta fungsi masing-masing. Seperti terlihat pada sel hewan, bentuk selnya berubah karena dia bersifat mobil atau bergerak, tidak memiliki dinding sel vakuolanya kecil, tidak memiliki plastida atau klorofil yang kalian lihat berwarna hijau di daun. Sedang sel tumbuhan bentuknya tetap memiliki plastida atau kloroplas, bahkan ini ada yang berwarna-warni pada daun bunga. Kemudian kalian dapat melihat gambar perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Di situ pada sel hewan dan sel tumbuhan nantinya akan membentuk jaringan. Jaringan pada hewan diantaranya yang pertama jaringan otot, jaringan saraf, jaringan penyokong, epitel, pengangkut. Jaringan tumbuhan meliputi jaringan meristem, epidermis, pengangkut, penyokong, dan parenkim. Sekarang kita lihat gambar jaringan pada tumbuhan. Jaringan pada tumbuhan meliputi daun, batang, dan akar, di mana ketiganya membentuk tumbuhan. Sekarang jaringan pada hewan ada jaringan saraf, jaringan ikat, kemudian ada otot. Jaringan yang sama akan membentuk organ. Organ pada hewan contohnya adalah jantung. Ya, kemudian di situ setelah jantung adalah paru-paru untuk pernapasan. Kemudian selanjutnya hati yang berfungsi untuk mengatur komposisi kadar makanan dan racun dalam darah, serta organ yang lain adalah ginjal dan lambung. Organ pada tumbuhan contohnya adalah daun, kemudian setelah daun di situ ada batang. Tadi berdasarkan gambar, batang tersusun dari jaringan epidermis, ada parenkim dan pembuluh angkut. Kemudian yang ketiga organ tumbuhan adalah akar, berfungsi menyerap air dari tanah dan sebagai organ pernapasan. Organ-organ pada tumbuhan terdiri dari 3 organ utama, yaitu daun, batang, dan akar. Adapun bunga dan buah itu adalah modifikasi. Organ pada hewan tadi contohnya adalah pada tubuh sapi. Sistem organ terbentuk dari organ-organ yang fungsinya sama membentuk suatu sistem organ tertentu. Contohnya sistem pencernaan. Sistem pencernaan berfungsi menyerap makanan yang telah menjadi
molekul yang lebih kecil kemudian diserap oleh usus. Contohnya lagi adalah sistem organ gerak yang tersusun dari tulang dan otot. Selanjutnya, sistem organ pada tumbuhan. Sistem organ pada tumbuhan ada organ pengangkutan, ada organ pelindung, penyokong, dan lain sebagainya. Berikut disajikan tabel mengenai sistem organ, ya, kemudian organ penyusunnya serta fungsinya. Contohnya pada pernapasan, organnya adalah hidung tenggorokan sampai paru-paru, kemudian fungsinya menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Organisme adalah beberapa sistem organ yang membentuk suatu organisme secara utuh. Contohnya adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Demikianlah materi mengenai sistem organisasi kehidupan. Selamat belajar, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.